meng- mengubah pola berpikir, mengubah kehidupan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, mohon pertolongan Tuhan. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir di dalam Zoom ini. Berkatilah setiap kami yang sudah hadir dan yang melihat materi ini. Berkatilah kesehatan kami, keluarga kami, keuangan kami, pelayanan kami, bahkan seluruh aspek kesehatan mental kami, dan seluruh aspek kehidupan kami. Biar Roh Kudus mengurapi kami yang berbicara, hamba-Mu sendiri dalam segala ketidaklayakan dan kekurangan. Tuhan memberkati, menguduskan, dan memampukan. Berkati juga kami semua yang hadir pada saat ini. Biar Tuhan dipermuliakan, biar Tuhan ditinggikan. Biar Roh Kudus berkarya meninggikan Kristus dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kami dan saat ini. Ini doa kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita akan belajar, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, change your mind, change your thought. Eh, Sungguh ini materi yang memberkati, ya, memberkati kami, memberkati saya. Tadi saya ada pengalaman yang membuat saya itu eh, eh, agak agak sedikit shock gitu ya. Jadi karena ada di kampung kami atau di tempat tinggal kami itu ada aturan anjing yang bebas berkeliaran itu yang membiarkannya itu bisa kena denda 500.000 itu aturannya di tempat kami. Nah, tadi siang itu saya maisong, ada dosen kami yang dipanggil Tuhan ya, Pendeta John Lim. Hmm, nah, ketika kami dalam perjalanan pulang, kami apa itu namanya melihat, wah itu ada anjing kami di syuting. Ternyata anjing kami yang di belakang itu, yang dia itu meloloskan diri atau melepaskan diri, jadi merusak bagian-bagian daripada pagar yang di belakang itu. Jadi saya shock gitu ya. Jadi saya cepet-cepet nulis, saya minta maaf ya karena ini di luar kesengajaan. Ya, jadi ya saya itu membuat saya shock aja ya. Karena di luar kesengajaan tiba-tiba anjing itu lepas begitu dan ada yang syuting. Ya, itu pembelajaran yang saya apa namanya saya gumulkan ya. Jadi ketika shock begitu, lalu apa kaitan dengan pelajaran hari ini yang saya sudah belajar? Salah satunya adalah surrender. Ya, belajar menyerahkan. Pertama akan saya berusaha untuk melawan ya. Jadi artinya saya merasa ini aturan ini merugikan ya. Jadi aturan ini merugikan. Saya akan fight ya, melawan ini kalau ada yang ini kan ini di luar kesengajaan begitu. Tapi dalam perjalanan itu ya pelajaran yang saya dapatkan ya belajar kalau belajar berserah ya Tuhan mau apa begitu dari kejadian ini saya belajar berserah begitu ya. Jadi eh, kalau melihat tanggapan dari warga di grup WA itu mereka bisa menerima ya harapannya begitu. Harapannya tidak eh, bisa ada win-win solution begitu. Ya, jadi eh, ada materi-materi yang dalam kehidupan ini kita kadang-kadang bisa mengalami yang namanya stres, mengalami yang namanya ketakutan. Ya, saya juga mengalami ketegangan ya, pikiran itu tegang. Jadi karena ada
sesuatu yang bisa mengancam ini ya, artinya mengancam harus bayar gitu kalau kalau ini dipermasalahkan begitu. Nah, jadi artinya kita bisa dalam hidup ini ada hal-hal yang di luar kontrol ya, di luar kontrol kita dan bisa menyebabkan kita bisa takut, bisa stres, bisa eh, bergumul dengan kesepian, dengan kemarahan, dengan kepahitan ya. Jadi kita manusia di dalam hidup ini ada pergumulan-pergumulan yang kita tidak bisa hindarkan ya Bapak Ibu ya. Tetapi bagaimana dengan mengganti pola berpikir ini bisa menolong kita untuk mengalami perubahan hidup atau hidup yang seperti Tuhan mau. Ya, nah ini menarik sekali. Jadi mari kita akan belajar sama-sama. Ini ada ilmu neuroscience-nya di dalam eh, materi-materi ini ya Bapak Ibu. Ada neuroscience yang apa namanya? Yang perkembangan yang sedang berkembang gitu ya. Tadi sempat Bu Eva sharing sekarang ini eh, itu yang berkembang ya. Eh ya oke ya. Kita akan melihat dari bukunya David Stup ya, penulis David Stup. Beliau seorang yang eh, lulusan yang S3 ya, beliau seorang ahli. Kita akan belajar dari beliau ya. Sini. Oke, ini modelnya sebentar. Ini bagaimana bisa modelnya bisa full ya. Ini display setting. Uh, set. Oke, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesabaran Bapak Ibu. Ya. Nah, kita melihat Bapak Ibu ya, manusia dicipta oleh Tuhan itu secara luar biasa, ya, memiliki otak saja, memiliki eh, sel-sel yang bermiliar-miliar, ya, di otak kita ada sel yang bermiliar-miliar. Nah, bagaimana sel-sel itu berkomunikasi? Nah, ya kita coba mau melihatnya yang sel itu sel neuron begitu ya. Ada 86 miliar sel neuron lebih ya di dalam otak kita ini. 86 sel neuron lebih ya. Eh jadi luar biasa sekali ya. Satu sel neuron itu ya Bapak Ibu ya bisa memiliki seperti ini Bapak Ibu ya. Sel neuron satu dengan yang lain itu bisa mengirim sinyal-sinyal ya, berkomunikasi, memberikan informasi-informasi, ada yang sel menerima, ada bagian sel yang menerima, ada bagian yang mengirim informasi ya. Kita mau lihat itu ada seorang dokter yang mengatakan satu sel itu seperti satu laptop yang canggih di zamannya. Nah, kalau satu sel itu diibaratkan ini satu sel ya Bapak Ibu ya. Ada akson, ada dendrit. Akson ini
Bapak Ibu ya, akson ini satu sel aja ini bisa ada macam-macam di dalamnya ini ya. Di dalamnya ini macam-macam. Nah, satu yang bagian akson di dalam satu sel ada akson. Ini satu akson itu di akson itu memiliki jari-jari 10.000 jari-jari ya. Dia memberikan informasi ya. 10.000 jari-jari, bayangkan ya. Satu sel ada aksonnya. Di dalam satu akson ini bisa memiliki 10.000 jari-jari. Ya. Nah, lalu kemudian sel yang lain, ya maksudnya di sel yang bagian yang lain itu ada dendrit. Dendrit ini dia menerima informasi ya dari akson yang mengirim informasi ke sel yang lainnya diterima oleh dendrit. Dendrit ini juga punya jaringan yang banyak juga, bisa ribuan begitu menerima dari akson. Nah, lalu sinapsis ini ya, satu hubungan-hubungan yang terjalin itu bayangkan Bapak Ibu ya, 80 otak kita saja 86 miliar lebih sel. Di dalamnya itu ada akson yang memiliki satu akson ini bisa memiliki 10.000 jari-jari. Dendrit itu juga bisa memiliki ribuan yang menerima eh, jadi pemberi informasi dan penerima informasi berkumpul ya atau berhubungan ya, sinapsis itu sinapsis. Lalu kemudian hubungan-hubungan itu bayangkan bisa bisa dibayangkan ya, eh, ini sinapsis itu adalah titik temu antara ujung akson dan dari satu neuron dengan dendrit dari neuron yang lain ya. Jadi terjadi pertukaran informasi antar sel ya. Jadi sinapsis juga berperan menghubungkan neuron dengan otot dan kelenjar. Jadi ini sederhana saja ya. Ini saya lihat ambil dari Copilot. Jadi otak manusia ini mengandung 86 miliar neuron, ada yang mengatakan 100 miliar. Tapi kemudian setiap neuron itu bisa membentuk koneksi ke neuron yang lain sehingga bisa menciptakan 1.000 triliun koneksi. Di dalam otak kita ini bisa ada 1.000 triliun. Jadi sulit membayangkannya ya. Jadi betapa hebatnya Mazmur dulu menuliskan kita dicipta dengan dahsyat dan ajaib ya. Waktu itu mereka tidak ada penelitian-penelitian eh, neuroscience seperti ini ya. Neuron ini mengambil dan mengirimkan sinyal listrik dan kimia ke neuron yang lain, memungkinkan aktivitas otak yang kompleks sekali ya. Jadi sangat luar biasa sekali yang Tuhan ciptakan itu ya. Jadi ini tambahan-tambahan yang saya ambil ya Bapak Ibu ya. Saya ambil dari internet begitu, lihat kok fungsi otak kanan, fungsi otak kiri ya. Yang otak kanan ini seni, yang otak kiri ini analisa berpikir ya, rasional ya. Makanya ketika otak kiri ini stroke begitu ya, ada masalah stroke maka yang kanan ini yang akan kena ya, kanan ini akan kena, kemampuan bicaranya akan sulit begitu, kira-kira begitu. Jadi karena itu sangat perlu sekali kita ya menjaga kesehatan otak kita nih ya, kesehatan otak kita. Lalu ini saya ambil aja dari internet ya. Jadi kalau melihat ini otak kita itu ada bagian-bagian otak di depan ya yang menunjukkan di frontal ini ya, di bagian otak depan ini menunjukkan kepribadian, perilaku, emosi, kemampuan komunikasi, gerakan tubuh gitu ya. Yang di bagian belakang ini bicara tentang persepsi visual ya, ada yang bagian
bagian occipital globe itu interpretasi warna, cahaya, ada yang di bagian temporal lobe itu bicara tentang memahami bahasa, ingatan, pendengaran, urutan, dan struktur. Jadi betapa luar biasanya otak kita ini, begitu Bapak Ibu ya. Jadi artinya ini secara sekilas saja kita melihat betapa mengagumkan kapasitas otak manusia ini ya, yang begitu luar biasa sekali ya. Oke, jadi saya ketika melihat otak ini begitu luar biasa, ya, yang begitu luar biasa ini kita perlu betul-betul menghargainya, mensyukurinya ya, dan kita boleh memaksimalkannya bagi kemuliaan Tuhan ya. Jadi artinya eh, seumur hidup kita ini bisa terus kita pakai untuk terus belajar, belajar kebenaran firman Tuhan, ya, belajar ilmu pengetahuan, mengembangkan skill-skills yang baru. Jadi ada yang mengatakan orang 65 tahun, setelah umur 65 tahun itu masa paling efektif dalam kehidupannya. Nah, jadi Bapak Ibu perlu kita umur panjang ya. Karena umur 65 itu masa yang paling efektif katanya begitu. Jadi artinya luar biasa. Jadi otak ini bisa terus dipakai dan kalau kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan otak kita ini dengan belajar ya Bapak Ibu boleh belajar pada saat ini saya sangat menghargainya. Jadi membuat kita menjadi lebih bertumbuh ya, lebih maju, lebih upgrade ya, lebih meningkatkan diri kita begitu ya, daripada kita tidak pakai untuk belajar. Nah, ada satu pengertian tentang ABC dari pikiran yang diperbaharui. Jadi kita itu tadi secara fisik, sekarang secara psikologisnya ya. Nah, jadi otak-otak otak yang kita diberi kemampuan berpikir itu ketika ada sesuatu kejadian itu anggaplah action yang terjadi ya, seperti saya tadi terjadi anjing lepas begitu ya. Nah, saya melihat konsekuensinya ini saya udah merasa tegang ya. Saya merasa istri saya mengatakan kamu tegang ini. Ya, saya memang merasa tegang ini ya, karena kan ada konsekuensi-konsekuensi ya. Anjing lepas itu bisa kena denda begitu ya, 500.000. Nah, jadi artinya orang yang membiarkan anjing berkeliaran di daerah kami itu ada aturan seperti itu. Cuman karena saya berpikir ini di luar kesengajaan ya, makanya saya bilang minta maaf begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, apa belief yang ada? Jadi kalau C itu konsekuensi, B itu belief. Jadi apa yang ada di dalam belief itu mempengaruhi sekali ya. Jadi kejadian itu orang boleh ngalami misalnya ya, seorang yang memiliki bos yang meneriaki kita, marah-marah kepada kita ya, atau kemudian ada waktu nyetir di tengah jalan kita dipotong ya, sehingga hampir menyebabkan kecelakaan. Nah, kita bisa konsekuensinya kita bisa marah, emosi, atau kita bisa tenang-tenang saja, tergantung daripada belief apa yang terjadi di dalam otak kita, bagaimana melihat hal itu. Keyakinan kita apa, ya. Kalau seandainya kita itu sedang jatuh cinta, ya, kita bisa melihat itu, ya sudah, segala sesuatu itu indah ya. Jadi kita lebih mudah toleransi, meskipun bos meneriaki begitu, ada orang memotong, karena otak yang lagi jatuh cinta ini ya, ketika kita jatuh cinta pada seseorang atau pada Tuhan atau kepada sesuatu, perasaan jatuh cinta ini akan mempengaruhi ya bagaimana apa yang terjadi itu. Nah, kita bisa tenang begitu ya. Kalau pikiran kita, belief kita itu negatif, ya,
Waktu itu pikiran kita ini sedang tidak jatuh cinta, tapi kita sedang dalam stres. Lalu kita mengalami orang meneriaki kita, ya kita dipotong jalan kita. Wah, itu konsekuensinya akan beda, ya. Jadi ini menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang jadi yang paling penting ini belief kita ya. Bagaimana belief apa yang di dalam keyakinan kita ini cara melihat kita ini sangat penting sekali untuk meresponi sesuatu hal yang terjadi. Nah, rencana Allah untuk transformasi itu adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Allah ingin sistem berpikir kita, kepercayaan kita ini taat kepada Kristus, taat kepada firman, menaklukkan diri kepada firman Tuhan, ya. Sehingga pikiran itu boleh segala pikiran yang ada itu ya, segala filsafat itu ditaklukkan kepada Kristus, di bawah Injil, di bawah kebenaran, ya. Saya bertemu waktu dalam reunian, saya bertemu dengan seseorang profesor dari Inggris, dosen filsafat, mengajar dengan bahasa Inggris dan Jerman begitu ya. Sangat pintar sekali, tapi beliau mengaku saya ateis. Saya dan istri saya ateis. Ya. Nah, kemudian puji Tuhan, saya Tuhan kasih kesempatan memberitakan Injil kepada beliau ya. Saya coba untuk me- saya bertanya kepada beliau ya. Bagaimana kalau meninggal? Ya, kalau orang ateis ya meninggal hilang begitu saja. Nah, tapi kemudian saya ngomong itu berbeda dengan di dalam kekristenan. Lalu saya kabarkan Injil ya. Saya ingin membedakan kalau misalnya ateis benar, ternyata tidak ada apa-apa, ya sudah nggak apa-apa. Tapi bagaimana kalau kekristenan benar bahwa setelah mati ada surga dan neraka, ada Tuhan, ada hukuman, nah, betapa ruginya. Nah, saya hanya pakai perbandingan itu. Jadi jalan masuk saya perbandingan itu untuk memberitakan Injil kepada dia. Nah, jadi bagaimana saya rindu kalau seandainya dia itu seorang profesor lalu menaklukkan pikiran kepada Kristus, lalu dia mempengaruhi mahasiswa-mahasiswanya, saya pikir itu keren banget ya. Dan ya saya yakin kalau dia menaklukkan pikirannya pada Kristus, dia juga akan diubah hidupnya ya menjadi mengalami transformasi ya. Nah, Tuhan memang rindu kita ini dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam Mazmur sangat banyak sekali, Mazmur 19 khususnya, yang bicara merenungkan firman Tuhan. Ya, jadi konsep transformasi ini ada di mana? Ya, di dalam kita ini merenungkan firman Tuhan. Ya, jadi otak yang sehat, ya, bisa diperoleh dengan ada tiga hal yang di-sharingkan oleh David Stup ya. Yang pertama itu olahraga. Olahraga yang baik itu membuat otak kita itu sangat baik untuk otak kita mendapatkan oksigen, mendapatkan hal-hal yang baik ya. Olahraga ini penting, olah fisik. Lalu kemudian kedua itu belajar hal-hal baru. Belajar bahasa yang baru ya, belajar seperti ini Bapak Ibu belajar hal-hal yang baru seperti ini ya. Ada ABC dalam berpikir tadi itu ya, action, belief, consequence. Nah, belief ini penting ya untuk supaya konsekuensinya hasilnya bisa kita olah atur seperti yang kita mau misalnya ya. Nah, yang ketiga adalah selain belajar adalah merenungkan firman Allah. Ini hasil research ya, tiga hal ini sudah merupakan hasil research. Merenungkan firman Allah ini juga ternyata mengubahkan kehidupan. Orang bisa konsentrasi, fokus, bisa fokus yang panjang begitu ya ketika merenungkan firman Allah ini ya. Merenungkan itu maksudnya kita ini boleh-boleh mengalami pertemuan dengan Tuhan ya. Ketika kita melihat Tuhan berbicara kepada kita,
melalui renungan pagi, khotbah, materi-materi yang kita dengarkan, kejadian-kejadian dalam hidup ini ya, itulah gambaran merenungkan ya. Merenungkan itu seperti ya, menikmati makanan ya. Jadi kalau sapi itu menikmati makanan, dia masukkan eh, grass ya, apa namanya, rumput-rumput itu lalu setelah masuk dalam perutnya lalu diolah pelan-pelan pelan-pelan. Nah, seperti itu. Atau juga seperti menikmati pemandangan indah ya. Menikmati pemandangan indah, kita kita mensyukuri ya, mensyukuri keindahan alam yang Tuhan berikan ya, atau menikmati seks seperti itu ya. Jadi menikmati seks satu keindahan yang Tuhan berikan, kenikmatan yang Tuhan berikan buat umat manusia begitu. Saling mengenal pasangan kita ya, ketika berhubungan seks itu tidak hanya berhubungan fisik dan selesai, tapi juga yada ya, yada itu yang membedakan seks kita itu pengertiannya lebih dalam lagi, kita mengenal pasangan kita lebih dalam lagi. Ini contoh ya, jadi Bapak Ibu. Jadi artinya ketika kita berelasi dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih mengenal sifat-sifat Tuhan, karakter Tuhan, perbuatan Tuhan, karya-karyanya, kebenaran-kebenarannya begitu. Atau merenungkan firman itu juga merupakan seperti menikmati percakapan dan menikmati kehadiran seseorang. Ya Bapak Ibu ya. Jadi itu akan mengubahkan hidup kita. Nah, sekarang ada beberapa hal yang bisa ketika kita merenungkan firman Allah, kita bisa mengubah, bergerak ketika kita mengalami rasa takut ke cinta. Ya, jadi bagaimana mengubah jadi pernah dari ketika orang kita mengalami ketakutan nih, hidup kita dikuasai ketakutan yang luar biasa. Nah, bagaimana ketika kita datang kepada firman Tuhan, ya, bergumul dengan Tuhan, lalu mengubah rasa takut itu menjadi rasa cinta. Nah, karena kita memang dicipta oleh Tuhan itu memang desain kita ya, desain kasih sayang, desain kita adalah desain serupa Kristus. Yang artinya semakin kita menyerupai Kristus, semakin Allah dipermuliakan di dalam diri kita ya. Semakin orang tertarik dengan hidup kita, semakin kita mengalami kemenangan-kemenangannya ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih ya. Saya berapa waktu yang lalu, akhir akhir Juni, saya berkhotbah di satu gereja di Surabaya. Waktu saya mau maju untuk membagikan firman Tuhan ya, setelah pemimpin pujian memimpin ya. Dalam waktu pujian itu saya itu kalut pikirannya ya. Takut, ngeblank gitu ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu ya, mau membagikan firman Tuhan, eh, saya mengalami kondisi seperti itu, lalu saya berusaha memuji Tuhan, berusaha fokus memuji Tuhan, saya berlutut. Ada waktu yang di mimbar itu bisa saya minggir gitu, saya berlutut tanpa dilihat orang lain. Saya berlutut, saya mohon pertolongan Tuhan ya. Dan puji Tuhan, pada waktu berkhotbah itu Tuhan memampukan saya gitu ya. Saya bisa mengalahkan ketakutan-ketakutan saya itu. Saya minta Tuhan tolong taruh kasih ya kepada jemaat yang saya ingin bagikan kebenaran itu. Nah, kasih itu menolong saya mengalahkan ketakutan. Kasih itu menolong otak saya bisa berpikir dengan lebih baik, bisa membagikan jauh lebih baik daripada mengalami ketakutan. Jadi Bapak Ibu, jadi kita bisa bergerak dari rasa takut ke cinta, Bapak Ibu. Jadi kita bisa memilihnya, ya. Jadi ini luar biasa sekali. Tentu ada proses ya, tidak bisa natural, tetapi tentu
dengan pola berpikir belief yang God's way, yang merupakan cara Tuhan, kita memikirkan apa itu ya, aturan main Tuhan. Tentu banyak sekali ayat-ayat yang tentang cinta kasih ya. Eee, maka itu menolong sekali Bapak Ibu untuk menolong sekali kita bisa, menolong sekali kita bisa mengalahkan ketakutan itu ketika ada cinta di dalam diri kita ya. Beberapa perilaku ketika seorang jatuh cinta misalnya ya, seorang tergila-gila kepada seseorang yang dia cintai misalnya, hubungan ini bisa kepada Tuhan ya. Kita menjadikan hubungan itu menjadi prioritas kalau orang lagi jatuh cinta ya. Kita menjadikan kebutuhan satu sama lain sebagai prioritas. Kita menjadi positif terhadap masa depan kita. Kita bisa tertawa, bermain, menikmati satu sama lain. Kita bisa menerima perbedaan kita. Kalau otak itu ada cinta kasih, ini yang terjadi Bapak Ibu ya. Otak ini yang tadi itu yang ada 86 miliar lebih sel ya, lalu bisa terjadi interaksi-interaksi, ada bisa 1.000 triliun interaksi. Jadi ketika ada cinta kasih di situ muncullah hormon-hormon yang baik ya, oksitoksin, hormon dopamin, hormon yang baik-baik itu muncul di dalam otak kita Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa. Misalnya ada bicara misalnya tentang segitiga cinta Bapak Ibu ya. Ada seorang ahli ngomong cinta itu apa? Cinta itu menyangkut keintiman ya, kedekatan, lalu gairah misalnya ya. Kita dengan suami istri ya, ini bicara tentang suami istri, ada nafsu seksual ya, lalu komitmen. Nah, itu cinta. Kalau keintiman itu tidak ada gairah, hanya ada keintiman dan komitmen, itu cinta yang tidak sempurna. Ya. Ketika ada keintiman, tidak ada keintiman yang ada gairah dan komitmen, itu juga tidak sempurna. Nah, perlu ada keintiman, gairah, dan komitmen. Tidak boleh tidak ada salah satu bagian ini. Ya. Nah, ketika kita ada keintiman dengan istri, pasangan kita, suami, dengan orang yang kita kasih ya, ada nafsu seksual di dalamnya, ada komitmen ya, maka hormon-hormon itu mem, hormon ini memfasilitasi ya, membuat gairah, keinginan untuk keintiman, untuk mengenal orang. Hormon-hormon hormon itu ada yang muncul itu hormon oksitoksin, vasopresin ya. Oksitoksin itu hormon cinta, Bapak Ibu ya. Ketika kita melakukan perbuatan yang baik, hormon oksitoksin itu disemprotkan di otak kita, srut srut seperti penyemprot ruangan gitu ya. Jadi kita merasa nyaman, enak, senang ya, seperti sesuatu itu luar biasa begitu. Nah, mereka yang juga bisa mengimbangi apa yang menjadi gairah, misalnya nafsu seks itu didorong oleh hormon testosteron, dopamin, norepinefrin ya. Jadi itu hormon-hormon yang memfasilitasi begitu ya untuk kita bisa punya keintiman, gairah, komitmen ya. Tentu itu dihubungkan dengan pola berpikir Bapak Ibu ya. Belief yang kita terima. Misalnya Bapak Ibu, dunia ini konsepnya dunia ini ya yang jelas tidak sesuai kebenaran ya, not God's way, bukan cara Tuhan ya. Ada yang jalan Tuhan. Kalau dunia berkata kamu jatuh cinta, kamu tidak lagi merasakan cinta, boleh cerai. Nah, ini dunia Bapak Ibu ya. Kalau sudah tidak merasakan cinta, ya sudah, tidak usah lagi melanjutkan pernikahan. Misalnya seseorang punya seperti itu, maka tidak heran banyak artis-artis kawin cerai, Bapak Ibu ya. Apa yang kurang dengan para artis yang cantik, ganteng, kaya,
pintar dan seterusnya ya. Tapi dalam realitasnya mereka banyak kawin cerai. Eh, Oke, kita melanjutkan. Kalau Tuhan berkata apa? Cinta didasarkan pada komitmen dan perilaku cinta. Ya, ada seseorang yang luar biasa, seorang laki-laki itu ditinggalkan istrinya, istrinya hidup dengan teman wanita yang lain, ya, bawa anak-anaknya. Teman wanitanya juga melakukan hal yang sama, bawa bawa anak-anaknya, mereka tinggal berdua. Yang suami-suami ditinggalkan oleh mereka. Nah, ketika istri saya tanya sama seorang laki-laki ini, kenapa kamu tidak cerai saja? Kamu nikah lagi. Ya, seorang laki-laki ini yang menurut saya seorang yang gentleman, dia mengatakan, saya udah janji sama Tuhan dan saya ingin nepati janji saya. Biar aja kalau pasangan saya itu nggak benar, ya biarin dia nggak benar, itu tanggung jawab dengan Tuhan. Yang penting saya mau menepati janji saya. Nah, jadi buat seorang laki-laki dibegitukan itu sangat-sangat tidak mudah, Bapak Ibu ya. Sangat-sangat sulit. Kalau dunia berkata, begitu Anda berhenti mencintai, itu sudah berakhir. Tuhan berkata, kasih tidak pernah gagal. Jadi artinya konsep-konsep berpikir ini dapat dari mana? Dari firman. Ya, ketika kita mau mendengar firman, merenung firman, firman bisa mengubahkan kita. Dunia berkata, kalau diperlakukan buruk, ya balas dendam. Tapi Tuhan berkata, kasihlah musuhmu. Nah, jadi kiranya Tuhan memampukan kita malah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ya, mengasihi, mengasihi dan mengasihi. Karena kita pun sudah menerima kasihnya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi bergerak dari ketakutan kepada kasih ya. Lalu berikutnya kalau ada kemarahan bagaimana? Kepahitan bagaimana? Kita pun juga bisa bergerak dari kepahitan, dari kemarahan kepada pengampunan ya. eh Rasul Paulus memberikan penangkal terhadap akar kepahitan yaitu pengampunan ya. Jangan ada padamu kemarahan, dendam, pahitan ya, seperti itu ya. Jadi tapi hendaklah kamu mengasihi ya. Seperti itulah yang Rasul Paulus nasihatkan di dalam suratnya. Nah, kenapa ya secara psikologis, secara pengertian yang kita bisa dapatkan melalui penelitian yang ada adalah kemarahan dan kepahitan itu membunuh kita. Pengampunan itu menyembuhkan. Ya, pengampunan berarti tidak harus rekonsiliasi ya. Ketika orang menyakiti kita, kita bisa rekonsiliasi itu memang baik ya dan mengampuni. Tapi kita juga bisa mengampuni meskipun belum rekonsiliasi ya. Berdamai dengan dia karena ada orang-orang yang memang sulit untuk kita berdamai. Tapi kita bisa melepaskan pengampunan karena dengan melepaskan pengampunan itu kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Kita berbuat, kita memberikan hadiah yang terbaik. Kita dilepaskan dari kepahitan, dari kemarahan, ya, dari hal-hal yang merusak lainnya. Ya, jadi kalau seandainya Sambo ya dulu mengalami eh, menurut laporan itu istrinya dilecehkan ya. Tapi kalau seandainya dia bisa melepaskan pengampunan, kepahitan, tentu beliau tidak masuk penjara dapat hukuman seumur hidup. Beliau mungkin sudah naik jabatannya, naik posisinya atau makin bersinar ya. Tapi karena tidak bisa mengampuni inilah beliau kehilangan apa yang dibangunnya berpuluh-puluh tahun habis hilang ya. Keluarganya pun juga kehilangan kehar ke kesatuan bersama-sama bisa menikmati relasi hubungan keluarga begitu. Karena istrinya juga masuk di dalam penjara. Nah, keuntungan mengampuni itu juga kita bisa mendapatkan kedamaian dari Tuhan. Nah, jadi seringkali ada orang ketika disuruh mengampuni, wah, nggak mau, kok enak, dia sudah merugikan saya.
saya mengampuni dia. Nah, tentu mengampuni tidak mudah, Bapak Ibu ya. Kalau orang sudah ditipu bermiliar-miliar, dikhianati, disakiti, tidak mudah untuk langsung bisa mengampuni. Tentu butuh proses ya, butuh proses. Tapi kalau dia bisa mengampuni, ada hal yang bernilai yang Tuhan mau berikan itu damai sejahtera Tuhan itu ada dalam hatinya. Ya, saya pun nanti kalau mengalami hal-hal yang sulit ya, dilukai atau apa, tentu berproses Bapak Ibu untuk melepaskan pengampunan itu ya. Jadi ini bukan hal yang bicara hal yang mudah, tapi bisa. Karena ketika kita bisa mengampuni, ada damai Tuhan, sukacita dari Tuhan ya, yang melebihi nilainya daripada hal-hal yang dunia yang kita dirugikan ini. Jadi kita belajar melihat nilai. Lalu hal yang lain kita bisa mengucap syukur. Karena nggak mungkin Bapak Ibu ketika orang sedang dalam kemarahan bisa mengucap syukur. Jadi memang kita perlu melepaskan pengampunan ya. Lalu hati kita ini, pikiran kita ini ya tidak dirusakkan ya. Karena ketika kita penuh kepahitan, kemarahan ini penyakit bisa muncul Bapak Ibu ya. Bayangkan ini penyakit ini otak ini bisa menggerakkan sel-sel kanker, sel apa bisa muncul Bapak Ibu ya. Ketika orang kepahitan lalu muncul kanker apakah itu berarti dia untung, dia rugi besar ya. Makanya perbuatan pengampunan itu kita berbuat baik pada diri sendiri. Makanya karena kita butuh anugerah Tuhan ya. Nah, jadi artinya pakai God's way ya. God's way itu artinya cara Tuhan apa? Jalan Tuhan apa? Jalan kerajaan Allah. Nah, kalau jalan duniawi ini ya kalau dilukai ya membalas. Tapi cara Tuhan mengampuni. Nah, yang lain lagi kita bisa pindah dari kesepian, moving ya, bergerak dari kesepian kepada koneksi. Jadi, ketika orang mengalami kesepian, dia bisa bergerak dari kesepian kepada koneksi, kepada relasi ya. Karena lebih lama aku hidup dalam kesepianku, semakin besar kemungkinan aku mengalami depresi. Gejala yang muncul ya menjadi pemalu, ya makin menjadi pemalu, harga dirinya makin rendah, lebih cemas, pesimis, mudah bermusuhan. Ya Bapak Ibu ya. Kita menjadi kurang setuju dengan orang lain ya, sebagian karena ketakutan saya terhadap evaluasi negatif, akhirnya kita menjadi depresi dan kesepian yang membuat saya makin terjebak, ya, tidak bisa bergerak dan tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, jadi artinya kita bisa bergerak kalau kita bergumul, seseorang bergumul dengan kesepiannya, ya dengan loneliness-nya, ya itu dia bisa bergerak kepada koneksi, relasi, ya. Langkah-langkahnya, ya, Bapak Ibu tentu ini perlu dibedakan loneliness dengan alone, ya. Orang bisa sendirian, tapi dia bisa merasakan koneksi dengan orang lain. Ya, jadi ketika retreat bersama Tuhan, ya, retreat berdiam diri, dia bisa alone sendiri, tapi dia tidak kesepian. Ada orang-orang yang bersama banyak orang, tapi dia bisa kesepian. Nah, jadi bagaimana langkah-langkah kita ini tidak kesepian ya? Jadi langkah-langkah God's way ya. Eh, beberapa hal yang sederhana, misalnya kita punya perspektif yang tepat ya. Belajar melihat perspektif yang tepat ketika saya percaya Kristus, Allah menaruh kita yang orang kesepian ini dalam sebuah keluarga ya. Lalu hal yang baik ketika kita berada di dalam keluarga Allah, kita mau melayani, berbuat kebaikan ya. Nah, berbuat kebaikan ini menolong kita
kita ini bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. Kita ini menjadi tubuh Kristus. Kita dipanggil untuk melengkapi satu dengan yang lain. Ya, kita saling terhubung satu dengan yang lain. Kita bisa saling mendoakan, saling membangun. Nah, jadi itulah ketika kita bersama-sama itu, ketika saya pergi ke Surabaya mengurus STNK yang hilang, ada waktu sore sampai malam itu saya mau ngapain ini? Nah, saya datang ke rumah seseorang, membangun, sudah lama sekali kami tidak bertemu ya, kami bertemu namanya Pak Abed. Pak Abed, dia bisa Beckham ya, saya pun di Beckham gitu ya, sambil kita cerita-cerita pengalaman-pengalaman ya, pengalaman-pengalaman. Jadi sungguh ya datang kepada orang, sharing kepada orang, bertemu dengan orang-orang ini menolong kita mengatasi kesepian kita. Jadi Bapak Ibu, ya jadi kita bisa berpindah ya dari sesuatu yang negatif kepada yang positif. Begitu intinya ya. Nah, bagaimana dengan seseorang yang mengalami nafsu, dikuasai nafsu seks yang salah, yang bukan seperti Tuhan kehendaki. Ada seorang namanya Ron, eh, beliau ini hamba Tuhan ya. Beliau ini hamba Tuhan, dia kecanduan pornografi. Waktu masih remaja begitu udah kecanduan pornografi sampai dia berpikir setelah nikah bisa. Ternyata bertahan beberapa waktu lalu terkena lagi masuk ke pornografi itu, ke chat room ya, ketemuan dengan wanita-wanita yang bukan istrinya ya. Dampaknya diketahui istrinya, akhirnya dia tidak lagi cinta dengan istrinya, dia meninggalkan anak dan istrinya untuk wanita lain karena kecanduannya. Nah, Bapak Ibu, inilah pergumulan ya, pergumulan kita ya. Jadi manusia bisa jatuh ke hal ini. Beliau hamba Tuhan ya, bisa jatuh, udah ditolong, udah dikonseling, tapi tetap memilih jalan yang salah, jalan duniawi, jalan kedagingan ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu memang memang apa ini ya? Pornografi ini sangat merusak sekali ya. Pornografi ini memang sangat luar biasa. Pendapatan orang mendapatkan keuangan dari pornografi ini sangat besar sekali. Makanya ada banyak sekali ya website-website, film-film dan macam-macam yang berbau porno ini sangat banyak. Termasuk pornografi anak juga sangat banyak ya, ratusan ribu, bisa jutaan ya Bapak Ibu ya. Jadi website-websitenya itu. Jadi sangat banyak sekali. Kenapa? Karena memang menghasilkan banyak uang ya. Orang memang bisa kecanduan ya. Ketika kimiawi otak ini ketika orang orgasme pada pria misalnya itu seperti orang yang menggunakan heroin, kokain ya. Jadi sangat nikmat, sangat ini akhirnya buat orang kecanduan dan sangat sulit terlepas. Ya Bapak Ibu ya. Tentu nafsu itu kalau diarahkan dengan benar ya bisa kepada kekudusan ya, keintiman ya. Jadi nafsu seks itu kalau diarahkan kepada pasangan hidup kita itu menjadi satu ikatan ya. Seksualitas itu membangun satu hubungan ya, menjadi satu kesatuan yang kokoh ketika dilakukan di dalam hubungan suami istri. Jadi sangat penting Bapak Ibu ya, meskipun wanita pun misalnya sudah menstruasi, menopause ya, seorang dokter tua ya di Malang ini mengatakan meskipun wanita sudah menopause, dia mengatakan begini, man no pause. Laki-laki itu tidak pernah berhenti dalam kebutuhan seksnya, ya. Nah, jadi kalau wanita itu mengerti tentang hal ini lalu dia tetap melayani pasangannya, tentu satu hal yang sukacita buat suami-suami gitu ya.
Dalam keinginan kita untuk menjalani kehidupan yang benar, penting diingat bahwa semua dorongan kita ini ya, kebutuhan kita ini akan makanan, air, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan kita sukses, kebutuhan kita akan seks. Semua ini Tuhan maksudkan supaya ini mengarahkan kepada Tuhan. Bahwa artinya dengan apa yang kita punya kebutuhan ini mengarahkan kita ini mencari dari Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Ketika kita sudah mendapatkan semua ini, kita tahu ini pemberian yang baik dari Tuhan. Ya, jadi arah mengarah kepada Tuhan. Jadi seks pun dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ya, begitu. Nah, ingat apa yang dijanjikan Yeremia kepada orang yang memilih jalan Tuhan, ya, jalan yang salah itu. Dalam Yeremia 6 ayat 16, kita akan mendapatkan ketenangan bagi jiwa kita, ya. Ada ketenangan buat jiwa kita. Tentu, ya, ketika otak mengalami ketenangan, ya, itu juga sehat buat otak kita. Ya, kalau orang yang melakukan perselingkuhan ya itu seperti membawa api ya menurut Amsal, membawa api di bawah bajunya, pasti akan kebakaran ya, pasti akan ada dampak. Jadi pasti akan merusak begitu. Jadi sungguh bersyukur kita punya firman yang menolong kita untuk meng, dari nafsu bisa kepada keintiman. Lalu yang lain adalah bergerak dari penyembahan berhala modern kepada kepuasan, belajar puas. Ya, apa yang Tuhan maksudkan adalah agar manusia ini dapat menyembah Tuhan dan menggunakan semua ciptaan yang ada, ya, untuk memuliakan Allah. Ya, jadi Tuhan memakai kita bisa memakai apa yang Tuhan berikan dunia ini untuk memuliakan Allah, menyembah Allah. Ya, bukan menggunakan Allah untuk melayani keuntungan kita ya, untuk menyembah ciptaan. Bukan ya. Jadi kalau Allah, manusia, ciptaan, ordonya begitu ya. Allah, manusia, ciptaan. Tuhan ingin manusia ini memuliakan Allah, memakai ciptaan, menikmati ciptaan, memuliakan Allah, menyembah Dia. Bukan memanfaatkan Tuhan untuk kita ini demi diri sendiri untuk menyembah ciptaan. Ya, ciptaan ini menjadi berhala. Ya. Apa definisi modern tentang penyembahan berhala? Kalau dulu menyembah patung, ya. Tapi definisi modern ini lebih dari sekedar patung atau gambar, tapi berkaitan dengan hati. Ya. Apa yang apa yang menangkap hati kita, ya, memfokuskan energi kita, menangkap imajinasi dan hati kita. Apa yang membangun hidup saya? Apa yang mendorong saya? Kalau itu materi oriented ya, manusia yang utama, kita lebih takut manusia daripada Tuhan, ya. Itu sudah kita membuat berhala ya. Ketika kita memberikan cinta, perhatian, energi kepada sesuatu itu untuk sesuatu ciptaan itu, sesuatu manusia saja misalnya, tidak lagi ada untuk Tuhan, maka kita memberhalakan itu ya. Ketika kita mencari kepuasan itu bukan dari Tuhan, tapi dari ciptaan yang lain sehingga seolah-olah kita tidak membutuhkan Tuhan. Nah, kita sudah memberhalakan itu ya. Jadi dasar bentuk penyembahan berhala modern ini adalah penyembahan terhadap aku. Ya, aku yang utama, aku dan aku. Kebutuhanku yang utama. Nah, fokusnya adalah apa yang saya inginkan. Apapun yang membuat saya kecanduan itu bisa menjadi berhala ya. Kecanduan-kecanduan itu. Nah, kita bisa berpindah dari berhala ya kepada kepuasan. Faktanya ya, apapun yang mengendalikan waktu dan perhatian kita dapat menjadi Tuhan kita. Jika hidup kita dikendalikan oleh
pencarian kekuasaan, penerimaan ketenaran, dan menikmati kemenangan tim kita yang utama itu, maka hidup dalam fantasi memegang kendali itu ya, sebenarnya kita dikendalikan oleh berhala-berhala dalam kehidupan kita. Kita mengalami kehidupan yang penuh dengan kepuasan saat kita berjalan di jalan yang saleh. Nah, ini Bapak Ibu ya, ketika kita menyembah Tuhan, menyembah pencipta kita, dan menikmati ciptaannya, disitulah kepuasan yang sejati itu ada. Kepuasan adalah suatu keadaan pikiran. Ini adalah perasaan tenang, puas, bebas dari keluhan, tapi itu tidak datang dengan begitu saja ya. Perlu kita mengumulkan, kita berproses dengan Tuhan, mencari Tuhan di dalam ketidakpuasan kita. Belajar puas dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita ya. Coba kita memikirkan bahwa Kristus sudah mati buat kita ya, memberi kita pengampunannya, memberikan kita surga yang pasti, memberikan kita Roh Kudus, memberikan kita hidup berkelimpahan, menjadikan kita anaknya, memberi kita kemenangan atas dosa, iblis dan maut, menjadikan kita manusia baru, dan masih banyak lagi ya. Identitas-identitas kita diperbarui dan masih banyak lagi. Jadi itu bisa menjadi dasar kita bersuka cita, puas, berbahagia ya. Berarti mensyukuri dengan apa-apa yang Tuhan sudah berikan. Ya, rumah, tubuh ini, pasangan, anak-anak ya. Karena kalau ketika kita puas, kita tidak mengeluh, mengomel ya, orang yang bersama kita ini akan diberkati. Tapi kalau kita hidup penuh dengan mengeluh, mengomel ya, pasangan itu bisa tidak lagi nyaman. Ada yang bercerai karena pasangannya terus ngomel aja ya, tidak pernah puas. Karena uang menjadi berhala, makanya itu akhirnya banyak permasalahan yang terjadi. Jadi kita bisa belajar dari berhala modern kepada kepuasan. Ini Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 13 mengatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Ya, jadi satu konsep ini bahwa kita mampu belajar puas karena Dia yang memampukan kita. Tentu ayat ini bisa untuk hal yang luas sekali, tapi salah satunya adalah bagaimana belajar puas dengan hal-hal yang Tuhan sudah berikan begitu indah itu dan belajar puas ya dengan hal-hal bersifat materi ya. Tentu itu beda dengan kelaparan akan firman. Kita rindu mengerti firman. Itu eh, tentu dibedakan di dalam hal ini. Untuk hal-hal rohani, belajar kita terus haus lapar untuk mengerti kebenaran ya. Untuk hal-hal materi kita belajar puas begitu. Itu yang saya mengerti. Paulus menemukan cara merasa puas ya. Jadi di dalam kondisi sulit, berat pun Paulus belajar merasa puas. Dia bisa bergeser dari penyembahan terhadap hal-hal materi dan manusia ya kepada penyembahan kepada Tuhan, memusatkan diri kepada Tuhan. Makanan, uang, ketenaran tidak menjadi fokus. Fokusnya hanya berpusat meninggikan dan menyenangkan Kristus. Berikutnya, kita bisa bergerak dari pencobaan hidup ke sukacita. Nah, manusia ini tidak ada yang senang ya kalau ada mengalami pencobaan, masalah, sakit penyakit, bangkrut, persoalan relasi, dan seterusnya ya. Tidak ada yang senang. Manusia tidak ada yang senang. Ya, pertanyaan tentang penyembahan berhala sebenarnya adalah
siapakah rajamu? Jawaban dari yang puas berkata, saya tidak memiliki raja selain Yesus. Ketika menjadikan sesuatu yang lain sebagai raja dalam hidup ini, kita kehilangan kesempatan merasa puas. Ketika Yesus menjadi raja kita telah menemukan sumber kepuasan yang sejati. Ini masuk materi yang sebelumnya ya. Nah, kemudian masuk materi kepada pencobaan hidup, kepada sukacita. Ini adalah bicara tentang kita mudah sekali bergumul ketika ada masalah-masalah dalam hidup ini ya. Itu Ayub pun mengalaminya. Ya, Ayub pun mengalaminya sehingga dia ber berdebat dengan Tuhan gitu ya. Itu karena Ayub dan kita semua ini memiliki keterbatasan pemahaman terhadap siapa Allah itu ya, karakter dan sifat-sifatnya. Kita terbatas. Kita tidak tahu juga apa yang terjadi 1 hari ke depan, 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya. Jadi kita tidak tahu. Jadi ketika saya sendiri mengalami kegagalan menyelesaikan S2 MTH saya, di PHK di satu tempat tidak bisa lanjut pelayanan. Tentu itu buat saya stres. Bagaimana ini ya, saya punya 2 anak, anak sekolah dan itu ya. Jadi tentu itu satu pergumulan ya. Nah, tapi di dalam Yakobus 1 ayat 3 dan 4, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang dan supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya, jadi dalam prosesnya saya bergumul itu, saya mengerjakan tahun 2022 bulan Juni mulai pelayanan kabel ini. Ya, sekarang kabel sudah berjalan 2 tahun, bersyukur pada Tuhan, dan saya bersyukur di dalam perjalanan itu Tuhan menolong mencukupkan keuangan ya. 1 bulan itu bisa cukup, eh, bulan demi bulan Tuhan mencukupkan lewat eh, lewat bermacam-macam cara. Tuhan menolong mencukupkan gitu ya orang-orang yang mendukung pelayanan ini ya, dan saya bersyukur untuk hal itu. Lalu kemudian saya lebih bersemangat di dalam pelayanan kabel ini karena ini saya bisa terus belajar, terus membaca buku, membagikan pada orang lain. Saya punya kesempatan mengabarkan Injil, saya punya kesempatan mengatur waktu itu, mengatur sendiri begitu ya, seperti orang yang punya perusahaan ngatur sendiri. Nah, saya melihat itu ya. Jadi stresnya lebih rendah karena tidak ada lagi yang mem-PHK saya begitu ya. Kecuali saya yang mem-PHK diri sendiri. Jadi artinya sangat sangat penuh sukacita dalam pelayanan yang saya kerjakan ini. Saya bersyukur pada Tuhan ya. Jadi kalau saya tidak di PHK, kabel tidak jalan ya, tidak ada pelayanan kabel seperti ini. Justru saya tidak bisa dilanjutkan di satu pelayanan di gereja, saya bisa pelayanan kabel ini ada ya. Dan ke depan ada kerinduan-kerinduan, ada ratusan buku ya yang ingin di-sharingkan ya. Bisa ada 500 buku lebih yang ingin dibagikan. Artinya tiap minggu itu ada materi-materi baru yang dibagikan. Lalu materi-materi yang sudah terkumpul ini bisa dijadikan course ya. Dan materi-materi yang terkumpul ini bisa dari mendukung gereja-gereja Tuhan. Jadi memperlengkapi gereja-gereja Tuhan. Gereja itu hamba Tuhannya, ya kami menjadi satu gerakan para church yang mendukung pelayanan di gereja. Hamba Tuhan di gereja tidak bisa fokus pelayanan keluarga ini karena keterbatasan waktu. Mereka harus melakukan besuk, manajemen ini, itu, dan lain-lain, persiapan khotbah. Nah, jadi kami menjadi para church ya, pendukung gereja. Gereja bisa memanfaatkan materi-materi ini, bisa disetelkan di gereja ya, di YouTube-nya dipakai, atau boleh pakai materi kami, boleh butuh PowerPoint ya, kalau udah dengerin mau dibagikan, welcome begitu, bisa bagikan ke mana-mana, ke pelosok-pelosok. Jadi gereja boleh, keluarga boleh menjadi kuat, sehat, berkualitas. Itu menjadi kerinduannya.
Oke, jadi cobaan hidup itu pasti ada tujuannya, ya. Cobaan hidup ini ada tujuan yang jelas tadi Tuhan bicara ya, membentuk karakter, membentuk iman ya. Dalam pengalaman saya itu ya menguji iman ketika kalau Tuhan tidak memberikan apa yang saya miliki, apakah saya masih tetap mengasihi Tuhan? Ya, ketika satu hati kerinduan saya bisa menyelesaikan studi saya, ternyata saya sempat studi di DEMIN, Doctoral Ministry di bidang Marriage and Family. Ternyata program ini ditutup pemerintah ya, sudah belajar 3 tahun ditutup pemerintah, lalu saya pindah ke MTH, nah, tidak bisa selesai itu. Nah, apakah saya tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan meskipun tanpa gelar itu? Ya, saya belajar bahwa hidup saya tidak bergantung gelar ya, bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Oke, jadi tujuan yang lain ya selain belajar beriman, ya ada belajar-belajar yang lain ya. Saya boleh menikmati. Saya ketika pelayanan di satu gereja itu stres, sangat stres sekali di satu tempat gereja yang sulit kerjasama dengan para hamba Tuhan ya. Apa itu ada rekan yang sulit kerjasama dalam relasi, lalu sulit kerjasama dengan ini. Tentu saya juga ada kelemahan-kelemahan yang lain. Jadi stres sekali ya dalam pelayanan itu di satu gereja tertentu itu. Tapi syukur ketika saya sudah tidak di situ, saya pelayanan dengan penuh sukacita ya. Jadi saya berkata apapun kesulitan dalam pelayanan di luar ini jauh lebih mudah daripada saya di dalam sana ya. Jadi saya tidak perlu mengeluh. Nah, itu jadi Tuhan mempersiapkan dalam pelayanan kabel ini saya dipersiapkan dari pengalaman yang sulit itu ya. Nah, yang lain adalah the power of surrender ya. Kita firman Tuhan ini belajar bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Doa Bapak kami ya. Kristus sendiri memberi contoh ya. eh, Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Jadi ini menyerahkan diri sama Tuhan. Nah, ini ada tulisan, ini penutup ya, tulisan dari seseorang tentara konfederasi yang tidak dikenal, menulis puisi berjudul Sebuah Keyakinan untuk Mereka yang Telah Menderita. Nah, ini puisi ini menggambarkan cara Tuhan sering bekerja dalam hidup kita, terutama dalam hal cobaan dan ujian. Ya. Nah, ini puisinya begini. Saya meminta kekuatan kepada Tuhan agar saya dapat meraihnya. Saya dibuat lemah agar saya dapat belajar dengan rendah hati untuk taat. Ya, jadi minta ini, tapi Tuhan kasih diberi kelemahan supaya saya belajar rendah hati untuk taat. Saya meminta kesehatan agar saya dapat melakukan hal-hal besar. Tetapi aku diberi kelemahan agar aku dapat melakukan hal-hal yang lebih baik. Aku meminta kekayaan supaya aku dapat bersuka cita. Aku diberi kemiskinan supaya aku menjadi bijaksana. Aku meminta kekuasaan supaya aku dipuji orang. Aku diberi kelemahan agar aku merasa membutuhkan Tuhan. Aku meminta segala sesuatu agar aku dapat menikmati hidup. Aku diberi hidup supaya aku dapat menikmati segala sesuatu. Jadi, saya tidak mendapatkan apapun yang saya minta, tetapi semua yang saya harapkan. Hampir terlepas dari diri saya sendiri, doa-doa saya tak terucapkan telah dijawab. Saya di antara orang-orang, di antara semua orang, adalah orang yang paling diberkati. Nah, ini sebuah puisi. Jadi Bapak Ibu, kita bisa berpindah ya dari sesuatu ke suatu hal itu. Ya, tentu ini beberapa materi saja, tapi bisa diteruskan ke bawah ya. Dengan konsep perubahan pola pikir yang dipengaruhi firman Tuhan. Ya, bisa aja misalnya konsep rendah diri. Bagaimana kita boleh penuh penghargaan diri? Konsep kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan melihat diri kita. Saya sangat dikasihi, saya sangat berharga, saya sangat diterima, diampuni.
berkemampuan. Nah, jadi itu contoh melihat mengubah pola citra diri kita. Nah, jadi God's way itu. Jadi bagaimana mengubah diri kita dengan mengubah pola berpikir dengan sesuai firman. Ya, Bapak Ibu boleh merenungkan firman setiap saat itu mengubah kehidupan kita. Oke, saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk memperlengkapi. Silakan, saya beri kesempatan. Ada pertanyaan, kita sama-sama belajar. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran. Saya sangat menghargai ya. Bapak Ibu boleh bersama-sama belajar. Saya beri kesempatan Bapak Ibu yang ingin menambahi, melengkapi, dan bertanya. Silakan. Kita sama-sama belajar. Silakan, saya sudah buka untuk boleh bisa unmute. Apakah ada yang ingin memperlengkapi, menambahkan? Apakah ada Bapak Ibu yang ingin memperlengkapi, menambahkan yang sudah dipelajari ini? Silakan, siapa saja boleh. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin sharing sesuatu? Boleh? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Ya, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih, Bapak Ibu. Yang sudah ini kita akan tutup di dalam doa ya. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar bersama-sama. Biarlah Engkau ditinggikan melalui apa yang telah kami pelajari. Ubah diri kami, Tuhan, dengan kami terus mengubah pola berpikir kami. Kami tidak berputus asa di dalam segala pergumulan-pergumulan kami, karena semua dapat diubahkan, hidup kami dapat diubahkan di dalam firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman yang Kau sudah berikan. Biarlah kami setia mengasihi firman, mengasihi Engkau, dan mempraktekkan apa yang telah kami mengerti. Berkati setiap orang yang hadir dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati.